Hai pecinta film, selamat datang di channel Time to Movie. Tempat kamu bisa menemukan info terbaru, ulasan, dan rekomendasi film terbaik. Dan semoga kalian terhibur dengan channel ini. Kali ini saya akan memberikan top list film horor Indonesia terbaik tahun 2024. Oke, sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat update terbaru. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten terbaik. Oke, kalau sudah, mari kita bahas list filmnya. Tenebusan Dosa. Film Tenebusan Dosa karya Yosep Angginun adalah film horor atmosferik yang memadukan elemen misteri dan budaya. Film ini mengisahkan Wening, seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang, dengan bantuan Tirta, seorang podcaster yang tertarik pada kisah mistis, dengan sinematografi memukau dan simbolisme budaya, seperti burung bangau sebagai lambang harapan. Film ini menciptakan suasana mendalam, ritual kungkum di sungai menambah nuansa mistis yang kuat, akting para pemain yang bagus terutama Putri Marino memperkuat intensitas cerita. Film Penebusan Dosa adalah eksplorasi horor yang kaya akan makna, cocok bagi penonton yang mencari pengalaman sinematik mendalam. Yakin kalau Nirmala masih hidup. Aku pas munggah ngilap kok. Ono mitos sing mau langgar iki jelas iki. Sekawan Limo. Film Sekawan Limo merupakan perpaduan seru antara horor dan komedi yang disutradarai oleh Bayu Skak. Film ini menceritakan petualangan 5 pendaki di Gunung Madiopuro yang harus mengikuti aturan kuno untuk menghindari gangguan makhluk halus. 5 pendaki ini menghadapi situasi aneh dan menegangkan setelah melanggar pantangan mendaki kelompok ganjil. Dengan alur yang cerdas serta dialog tajam, setiap momen dipenuhi humor gelap dan ketegangan supernatural. Bayu Skak sukses mengemas tradisi Jawa dengan sentuhan modern, menciptakan tontonan segar yang menyenangkan dan menggugah rasa penasaran penonton. Pengalaman mendaki ini menyuguhkan petualangan emosional dan humor satir yang mengajak penonton merenung, sekaligus memberikan tontonan luar biasa. Aku pas munggah ngilap kok. Ono mitos sing mau langgar iki jelas iki. Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga. Film Racun Sangga adalah film horor atmosferik karya Rizal Mantovani yang diadaptasi dari utas viral di Twitter. Film ini mengisahkan Maya dan Andi yang menghadapi teror santet setelah menikah dan tinggal di rumah baru. Dengan latar Kalimantan dan penggunaan bahasa Banjar, film ini memadukan elemen budaya lokal dengan nuansa horor yang intens. Scoring yang mencekam dan visual yang memukau memperkuat atmosfer ketegangan meskipun menggunakan jump scare. Film ini lebih fokus pada intensitas cerita daripada penampakan hantu. Film Racun Sangga adalah pilihan menarik bagi penggemar horor yang mencari pengalaman mendalam dan unik. Ada nang hendak memisah buah nikah. Perewangan. Film Perewangan mengisahkan Maya, seorang gadis yang diteror oleh kekuatan supranatural setelah menjalani ritual untuk melindungi keluarganya. Mengusung nuansa budaya Jawa, film ini menyajikan campuran horor, mistisisme, dan ketegangan yang intens. Sutradara Awi Suryadi berhasil menghadirkan atmosfer mencekam melalui visual gelap, penggunaan bahasa Jawa, dan angle kamera first person yang imersif. Akting Davina Karamau dan Santi menyuntikkan emosi mendalam meski alur cerita kadang terasa lambat. Meskipun adegan klimaks akhir kurang menggugah, film ini tetap menawarkan pengalaman horor unik yang menyentuh dan menantang, serta membuat penonton terus terjaga dengan ketakutan terselubung. Sentuhan budaya kental dan autentik mendalam, menghidupkan kisah penuh misteri. Sorop. Film Sorop karya Upi Avianto adalah film horor Indonesia yang diadaptasi dari thread viral Simple Man.
Film ini mengisahkan Hanif dan Isti, kakak adik yang menghadapi kutukan ritual mistis di desa terpencil. Dengan sinematografi yang memukau dan desain suara yang efektif, film ini menciptakan atmosfer mencekam. Akting Hana dan Yasamin berhasil membangun chemistry yang kuat, meskipun alur cerita terasa lambat dan jump scare kurang efektif. Film Sorop menawarkan visual yang indah, tetapi narasi yang kurang matang menjadi kelemahan utama. Film ini cocok bagi penggemar horor yang mencari pengalaman sinematik yang berbeda. Pak, udah sabar. Lalu sekarang Pate Hoir. Nikmati surgamu. Wanita Ahli Neraka. Film Wanita Ahli Neraka merupakan film horor Indonesia yang ditulis oleh Lele Laila dan disutradarai oleh Farishat Latjuba. Film ini mengisahkan perjuangan Farah, seorang santriwati yang menghadapi kekuatan gelap akibat perjanjian rahasia suaminya yang bernama Wahab, dengan perpaduan elemen horor psikologis dan spiritual. Film ini menciptakan suasana mencekam yang didukung oleh visual dan musik yang kuat. Meskipun menuai kritik atas narasi kompleksnya, film Wanita Ahli Neraka mendapat apresiasi. Karena berani mengeksplorasi tema religius dan emosional, film ini adalah pilihan yang menarik bagi penggemar horor yang menginginkan pengalaman menonton yang mendalam. Pulau Hantu. Film Pulau Hantu disutradarai oleh Ferry P. Irawan, adalah reboot dari seri horor klasik tahun 2007. Film ini mengisahkan Dara dan teman-temannya yang terjebak di pulau misterius setelah kapal mereka terdampar. Teror dimulai saat mereka menghadapi sosok hantu ikonik, hantu mangap, yang memiliki latar belakang tragis. Dengan pendekatan emosional dan visual yang memukau, film ini berhasil menciptakan atmosfer mencekam. Meskipun beberapa adegan terasa gelap dan akting kurang maksimal, jump scare yang efektif dan cerita yang kompleks membuat film ini menarik. Film Pulau Hantu adalah pilihan tepat bagi penggemar horor yang mencari pengalaman intens. Pasar Setan. Film Pasar Setan adalah film horor Indonesia yang mengusung konsep found footage, menghadirkan ketegangan dari perspektif rekaman video dan narasi investigatif. Film ini mengikuti perjalanan Tamara, seorang vlogger horor yang berusaha membuktikan keberadaan Pasar Setan demi memulihkan reputasinya. Bersama timnya, ia menjelajahi hutan terlarang, namun malah terjebak dalam teror yang mengancam nyawa mereka. Sutradara Wisnu Surya Pratama berhasil menciptakan atmosfer mencekam dengan visual yang autentik dan akting yang memikat. Dengan mitos yang kuat dan eksekusi yang unik, Pasar Setan menjadi tontonan yang menggugah adrenalin bagi pecinta horor. Masuk sana, pasti hilang. Kalau gue bilang lu jadi setannya. Kamu, Tamara. Hutang Nyawa. Film Hutang Nyawa adalah film horor yang mengangkat kisah mengerikan tentang tumbal pabrik dengan narasi misterius dan atmosfer intens. Film ini mengikuti perjuangan Erwina, seorang ibu muda yang harus membiayai keluarga melalui pekerjaan di pabrik batik Gemah Ripah. Dengan adegan berdarah dan jump scare yang mengagetkan, sutradara Billy Christian berhasil menyajikan visual menawan dan cerita penuh teka-teki. Alur yang berkesinambungan memadukan realita dengan dunia mistis, menyuguhkan ketegangan dan kekuatan emosional. Penampilan Taskia Namia memukau, memberikan kedalaman karakter dan keaslian dalam peranannya, sehingga film ini layak mendapat perhatian penikmat horor. Film ini memadukan tradisi lokal dan imajinasi kreatif untuk menciptakan ketakutan. Hutang Nyawa. Panggonan Wingit 2, Miska. Film Panggonan Wingit 2 adalah sequel horor yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto, menampilkan Cinta Laura dan Arifin Putra. Film ini mengisahkan Alma dan Ryan yang menyelidiki misteri di lantai 6 apartemen Sasmaya.
Surabaya yang dihuni oleh sosok menyeramkan bernama Miska, dengan sinematografi yang memukau dan elemen budaya seperti tari topeng Malangan. Film ini menghadirkan nuansa mistis yang unik, jump scare yang efektif dan adegan gore yang brutal menjadi daya tarik utama. Meskipun alurnya kompleks, film Panggonan Wingit 2 berhasil memadukan horor dengan aksi dan tradisi, menciptakan pengalaman menonton yang mendebarkan dan berkesan, cocok bagi penggemar horor. Sampai di sini dulu bahas top list film horor Indonesia terbaik tahun 2024. Semoga kalian suka dengan info film yang saya bahas kali ini. Kalian juga bisa request top film lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar kamu tidak ketinggalan video seru berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten terbaik. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan kalau suka, bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video lainnya. Cak, Cak.